Manusia adalah makhluk yang memancarkan getaran. Kita bukan hanya daging dan darah, kita adalah makhluk yang bervibrasi. Cara kerja getaran adalah memancar dari dalam keluar. Apa yang memancar dari dalam terhubung dengan hal yang sama di luar, lalu hubungan ini saling menarik bertemu. Tentu Anda pernah menyaksikan sekumpulan lalat yang berada di dalam tumpukan sampah. Karena dari dalam lalat memancar bau sampah, maka menarik lalat-lalat yang sama berkerumun di tempat sampah. Sebaliknya, tentu Anda juga pernah melihat kerumunan lebah di bunga. Karena dari dalamnya memancar aroma keharuman, maka menarik kerumunan lebah yang sama berkumpul di tempat yang sama di kelopak bunga yang harum. Bagaimana hasil kehidupan mereka? Pasti berbeda. Lalat memberikan penyakit dan kematian, lebah memberikan kesehatan dan kehidupan. Kehidupan kita tertarik datang bergantung pada apa yang kita pancarkan dari dalam. Inilah sebabnya ada sebuah kebenaran yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya memancar kehidupan. Sebenarnya dari dalam bisa memancar kehidupan, juga bisa memancarkan kematian. Tergantung apa yang kita pancarkan. Inilah rahasia tersembunyi menarik datang cinta, uang dan kekayaan. Sebenarnya kita tidak menariknya, kita memancarkannya. Dan kemudian yang kita pancarkan terhubung dengan pancaran yang sama, lalu tertarik datang pada kita. Kita menarik dan memiliki sesuatu yang memang secara getaran kita pancarkan. Jika kita ingin dikelilingi oleh cinta tulus, maka pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri saat sendirian, tanpa siapapun. Kita mencintai diri kita seutuhnya sebagai manusia yang unik. Kita menerima diri kita sendiri tanpa perlu sebuah pengakuan dari luar. Kita harus memaafkan diri kita sendiri dan jatuh cinta pada diri sendiri. Maka cinta dari dalam inilah yang terpancar keluar pada orang lain. Dan ketika sedang bertemu bersama orang lain, kita tidak lagi berusaha mencari dan mendapatkan cinta dari orang lain. Justru yang terjadi, kitalah yang pancarkan cinta, lalu kita mulai dikelilingi oleh cinta. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai diri kita sendiri saat sendirian, maka kita menarik orang lain untuk membuat kita bahagia. Kita mencari cinta di luar, mencari orang lain atau faktor eksternal untuk mencintai kita. Artinya, tidak ada getaran cinta di dalam diri kita. Cinta ini tidak terpancar. Kita mencari sesuatu dari luar untuk mengisinya. Hasilnya kita tidak pernah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena dari dalam diri kita sendiri tidak pernah ada pancaran cinta itu. Kita tidak mungkin memancarkan sesuatu yang tidak kita miliki. Dan kita tidak dapat memiliki sesuatu yang memang secara getaran kita tidak pancarkan. Jadi hidup kita hari ini adalah hasil pancaran dari dalam. Cara merubah yang di luar dengan merubah getaran yang di dalam. Misalnya, dengan sadari sekarang saat Anda menyaksikan video ini, pikiran dominan apa yang sedang Anda pikirkan? Perasaan dominan apa yang sedang Anda rasakan? Apakah sedang merasakan ketakutan dan kecemasan akan sesuatu? Atau ketenangan dan harapan hari esok yang lebih baik? Semua ini memancar keluar. Memancar, mencari gelombang yang sama untuk terhubung dan saling menarik bertemu. Jika Anda mengharapkan hidup kaya, maka apa yang Anda pancarkan tentang orang kaya? Saya pernah ditanya seorang teman, apakah kamu pernah bertemu orang kaya yang hidup keluarganya tidak bahagia? Sulit tidur, anak-anaknya broken home, hidup penuh hutang, selalu menderita, keluarga terpecah belah. Saya tidak menjawabnya, saya malah balik bertanya kepada teman saya. Pernahkah kamu bertemu dengan orang kaya yang hidupnya bahagia? Tiap malam tidur nyenyak, anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti, banyak membantu orang, keluarganya rukun. Tahukah Anda bahwa sebuah perkataan mencerminkan getaran, dan getaran ini akan menjadi realita yang tertarik datang. Pertanyaan teman saya ini adalah refleksi dari getaran yang dia pancarkan. Orang yang memiliki pancaran seperti teman saya di atas akan berpotensi memiliki dua kemungkinan kehidupan. Kemungkinan pertama, menjadi kaya, lalu kondisi keluarganya akan seperti yang dia pancarkan melalui gambaran yang dia tanyakan, atau lebih tepatnya yang dia khawatirkan, yaitu keluarga yang berantakan, tidak bahagia, susah tidur, anak-anak broken home dan sebagainya. Atau kemungkinan kedua, dia tidak akan pernah kaya. Karena vibrasi dari dalamnya, orang kaya itu adalah orang keluarga yang berantakan. Orang kaya itu keluarga yang anak-anaknya broken home. Maka yang tertarik datang hanyalah segala sesuatu yang menghasilkan kehidupan miskin. Jika kita mau menjadi magnet uang, getaran apa dari dalam yang kita pancarkan tentang uang? Misalnya ini yang dipancarkan. Uang itu jahat, uang kotor,
uang akar segala masalah, uang penyebab kehancuran keluarga dan sebagainya. Bisa Anda bayangkan bagaimana hasil getaran ini? Misalnya kita ganti pancarannya. Uang adalah baik. Uang sebagai sarana wujudkan impian. Dengan uang kita bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Dengan uang kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Uang adalah manifestasi berkat Tuhan. Mana menurut Anda yang getarannya menjadikan kita magnet uang? Tentu, dua orang yang saling membenci tidak akan pernah bisa saling bersatu, kan? Bagaimana mungkin dari dalam kita membenci uang atau takut dengan uang, sementara kita mengharapkan uang untuk datang? Berdamailah dengan uang, karena uang adalah netral. Bukan pistol yang membunuh seseorang, tapi orang di balik pistol lah yang membunuhnya. Demikian juga, bukan uang akar segala kejahatan, tapi orang yang memegang uang lah yang menentukannya. Coba Anda pejamkan mata. Berandai-andai, sekarang ini, saat ini, uang tidak lagi menjadi kendala buat Anda. Uang selalu tersedia. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang yang Anda pegang saat ini? Bayangkan semuanya, rasakan semuanya. Mungkin Anda sedang membayangkan dan merasakan dengan uang ini Anda membawa keluarga Anda berlibur. Anda membantu banyak orang miskin. Anda membantu melunasi hutang keluarga Anda. Rasakan perasaannya. Atau sambil pejamkan mata, Anda katakan ini, uang selalu masuk ke rekening bank saya dengan cara-cara yang ajaib, mudah dan menyenangkan. Lalu Anda imajinasikan, uang datang kepada Anda dari 8 penjuru mata angin, sangat banyak, sangat cepat, memenuhi rekening bank Anda. Apa yang Anda rasakan? Inilah getaran. Ketika Anda sering memancarkan getaran ini, maka getaran yang sama akan bertemu dan saling menarik menjadi kenyataan. Sama seperti Leila Lopez, Miss Universe yang ditanya oleh wartawan. Miss Leila, bagaimana perasaan Anda menjadi Miss Universe? Tahukah Anda apa jawabannya? Perasaan ini sama seperti ketika saya masih di sekolah dasar. Ditanya sama wartawan, maksud Anda apa? Saya sudah bisa melihat dan merasakan perasaan ini sejak saya duduk di sekolah dasar. Ternyata Miss Leila Lopez sudah memancarkan getarannya berada di atas panggung Miss Universe sejak masih di sekolah dasar. Ketika menjadi realita sesungguhnya karena dia lebih dulu memancarkannya dari dalam. Jangan analisa waktu. Jangan analisa bagaimana caranya. Fokus kita pertama-tama, ciptakan dulu getaran, perkuat vibrasinya. Inilah cara kerja vibrasi. Sesuatu yang dari dalam dan benar-benar diinginkan. Kita berdamai dengannya, lalu dia memancar keluar. Terhubung dengan segala sesuatu yang sama, kemudian termanifestasi. Jadi, hati-hati dengan getaran dari dalam kita. Setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan, sadari getaran apa yang dominan yang sedang kita pancarkan. Jika pancarannya tidak sesuai, gantilah channelnya, gantilah gelombangnya. Gunakan kata-kata, imajinasi, dan munculkan perasaan yang sesuai dengan vibrasi yang kita inginkan. Dan biarkan gelombang ini bergetar, memancar keluar untuk saling terhubung, datang, dan jadi bagian hidup kita.